Oke, jadi hari ini gue bakal jelasin yang kalian sudah tunggu-tunggu, yaitu cross versus isolate kalau misalnya kalian trade di futures. Karena gue lihat kalian itu banyak banget dia yang nanya ke gue, mau lewat DM ya, ada juga yang minta dari komen YouTube gue dan lain sebagainya. Kok tolong jelasin dong perbedaannya cross dan juga isolate dalam trading crypto itu seperti apa ya? Jadi gue bakal langsung bahas tuntas semua ya, gue bakal bahas di video kali ini. Dari cross ya, itu kelebihan kekurangannya apa, isolate kelebihan kekurangannya apa, dan yang harus kalian lakuin ya, yang harus kalian pakai itu apa aja, biar kalian bisa milih juga nanti. Oke, jadi kalian bisa lihat di screen gue sekarang ya, ini gue udah bikin slide-nya. Ini ada cross versus isolate margin ya. Dan ini ya mitos yang banyak orang percaya ya kan. Kalian pasti sering dengar juga, isolate itu lebih aman, cross itu bahaya." Ya, padahal kenyataannya pro trader atau trader yang jago, trader yang profitable itu selalu pakai cross. Kalian tanya ya ke semua influencer trader. Ya, lu mau tanya gua, lu mau tanya siapa ya influencer yang lain, mostly mereka bakal pakai cross. Ya, nggak ada yang pakai isolate ya. Dan cuman pemula doang biasanya yang pakai isolate ya, karena mereka takut margin call dan lain sebagainya. Padahal itu memang skill issue mereka aja ya, mereka nggak ngerti cara pakai money management dan juga kontrol emosi mereka. Jadi gue bakal jelasin semua ya. Ini insight yang banyak di-skip gitu ya. Kenapa leverage di isolated tuh sama dengan menurut gue jebakan ya, dan juga kalau di cross itu leverage tuh nggak guna. Gue sering banget bilang di video gue, leverage itu tidak ngaruh, leverage itu tidak berguna untuk di cross. Tapi untuk isolate itu sangat berguna dan justru malah jadi pedang bermata dua untuk kalian ya. Ini gue bakal langsung next ya. Ini ya, same leverage beda liquidation distance. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya isolate, kita masuk ya dengan leverage 25 kali ya, dengan misalnya contoh ya. Di sini udah gue tulis ya. BTC entry 100k ya, leverage-nya 25 kali. Oke. Ini kalau misalnya Bitcoin harga 100k turun 4% dengan kalian pakai leverage 25, kalian bakal kena margin call. Pasti kena margin call, turun 4% doang ya. Karena kalau misalnya isolate, margin kalian yang kalian pakai itu yang bakal jadi bantalan kalian. Sedangkan kalau cross, yang jadi bantalan kalian tuh seluruh portofolio kalian, ya. Kalau misalnya kalian cross pakai leverage 25, cuman weak 4% doang itu kalian nggak bakal kenapa-napa. Itu kayak floating loss biasa. Kalian itu bisa kena margin call kalau misalnya, ya, semua equity kalian, semua porto kalian, bantalan ini habis, minus gitu. Tapi kan nggak mungkin, karena kalian ngerti yang namanya stop loss. Kalian ngerti yang namanya money management, gitu. Jadi sedikit volatilitas itu nggak mungkin ngerusak trade kalian kalau kalian pakai cross. Tapi kalau pakai isolate, ya kalian bakal kena margin call, gitu. Nah, ini yang selalu gue bahas, ya, position size. Jadi bukan leverage-nya. Leverage itu cuman kayak, ya multiplier-nya doang, oke? Jadi leverage itu multiplier dan gak nentuin resiko kalian atau risk kalian. Kan banyak orang yang bilang, "Oh, kalau leverage-nya 100 berarti resikonya tambah tinggi." Enggak, itu orang yang nggak ngerti trading makanya ngomong kayak gitu. Ya, atau orang yang cuma pakai isolate doang gitu ya. Dan ini margin. Margin itu adalah berapa duit yang kalian lock atau kalian pakai untuk open posisi ya. Dan leverage dikali margin ya. Jadi kalau digabung leverage-nya berapa? Misal leverage kalian 10, margin kalian 20, berarti 20 kali 10, berarti berapa? 200. Itu adalah position size. Jadi position size yang paling bawah. Ya, ini adalah berapa nominal exposure kita ke market. Ini yang bakal nentuin resiko asli kalian. Jadi leverage tinggi itu nggak masalah. Sama aja kan? Nih ya. Contoh tadi ya. Ini ada yang namanya leverage, ini ada yang namanya margin ya. Margin. Margin kalian ya 20, leverage 10. Berarti berapa totalnya? Totalnya 200 ya kan? Nah, kalau misalnya ini leverage kalian 100, margin kalian 2, hasilnya sama-sama 200, ya kan? Kalau kalian pakai cross, itu gak relevan, ini gak relevan, gak ngaruh. Gue selalu bilang ini gak ngaruh. Leverage di cross itu gak ngaruh. Mau leverage lu 1000, mau 100.000 leverage-nya, ya, nggak ngaruh. Dan bahkan banyak orang yang bilang, "Oh, kalau lu pakai leverage tinggi sama dengan fee lu lebih mahal karena lu minjem lebih mahal." Nggak ada Bos, nggak ada kayak gitu. Kalian jangan sampai kemakan ya sama omongan-omongan trader yang sebenarnya nggak bisa trading. Terus juga itu ngajarin kalian, leverage tinggi sebenarnya berbahaya." Enggak, ya. Karena kan marginnya ini kalian bisa kontrol nih, ya. Kalian bisa kontrol nih margin kalian kalau kalian pakai cross, ya kan. Bukan artian kalau kalian pakai leverage 100 kali, turun 1%, nih turun 1%, itu langsung liquid, enggak. Kenapa? Ya karena misal kalian masuk posisi $200 nih. Kalian masuk posisi itu $200, sedangkan total uang kalian di porto, total porto ya. Total portonya kalian tuh ada
Misal berapa? $1.000. Ini sampai kapanpun kalian nggak bakal kena liquid kalau kalian ngelong pakai cross. Sampai kapanpun nggak bakal bisa kena liquid. Karena kalian maksimal drawdown-nya berapa? Cuma $200. Anggap ya, kalian long BTC gitu, long BTC, ya. Terus BTC-nya rug pull, ya walaupun nggak mungkin, ya. BTC rug pull sampai nol, kalian cuma kehilangan $200 doang. Jadi kalian paling ya tinggal 800 portonya kan. Nggak mungkin bisa kena margin call. Makanya gue bingung dengan orang yang kena margin call, itu kenapa? Ya, karena nggak mungkin kalian tuh kena margin call, ketika kalian benar-benar ngerti, itu hal yang sangat tidak mungkin, ya. Kalau lu margin call ya berarti skill issue lu aja, ya. Nah ini langsung gua bikin ya tabelnya ini cross versus isolate ya. Ini bedanya apa? Ini total porto kalian nih sama-sama misal $1.000 ya. Ini kita sama-sama $1.000. Ya kita nggak bedain sama sekali. Nah, kita ternyata lihat ada setup. Ya kita masuk setup, margin kalian itu 20 ya. Leverage-nya 100 kayak gini. Oke, 100 kali. Berarti totalnya berapa? $2.000 ya kan? Totalnya $2.000. Total position size kalian. Oke, ini juga sama. Ya, ini margin 20, left-nya 100x. Ya, sama-sama $2.000 position size-nya. Oke. Tapi ya, kalau kalian pakai cross, kalian bakal kena margin call ketika harga Bitcoin udah minus 50%. Sekarang pertanyaan gua, Bitcoin sekarang harganya 60.000. Ya, mungkin nggak Bitcoin minus 50% sekarang? Jawabannya, ya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Cuman nggak realistis. Tiba-tiba masa Bitcoin ke 30.000 gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya isolate, itu kalian minus 1% aja, langsung kena namanya margin call. Kalau misalnya kalian cross, itu kalian butuh minus 50% baru margin call. Kenapa? Karena yang dijadikan jaminan atau bantalan kalau cross itu adalah total porto $1.000 kalian gitu. Ketika kalian punya $2.000 ya, setelah itu minus 50%. Berarti minus berapa? Matematika sederhana, berarti minus $1.000. Ketika kalian udah minus $1.000 dan uang kalian cuma $1.000, berarti uang kalian ini bakal habis semua. Nol langsung, nol telur bebek. Tapi kalau misalnya isolate, kalian punya $1.000, margin kalian tuh yang jadi bantalan kalau isolate. Jadi bukan porto kalian, bener lebih aman. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang ini, ya isolate, kalian turun 1% aja, kalian kena margin call. Tapi margin call cuma $20 doang. Dan ini, isolate ini diciptakan untuk apa? Untuk orang yang nggak bisa kontrol risk management. Kalau untuk trader yang bisa kontrol risk management, pakai SL yang bener, risk per trade-nya bener, ngapain lu pakai isolate nih sampai isolate itu? Lu pakai cross aja. Kan lu bisa kontrol sendiri, lu maksimal loss berapa persen, ya kan? Jadi nggak masalah, karena kalian ada yang namanya SL kan. Misal, lu punya $1.000 nih, ya, lu udah $1.000, nih gue tulis lagi, risk per trade lu 1%, ya berarti lu sekali SL itu cuman minus 1%, ya which is $10 kan, sekali SL. Berarti kalau misalnya kalian SL, kalian cuma minus $10. Ya kalian atur segimana mungkin buat masuk sebuah posisi, ketika kalian kena stop loss, itu cuma minus $10. Ketika kalian benar-benar ngerti cara ngitungnya, kalian nggak usah lagi yang pakai yang namanya isolate. Mending pakai cross. Dari dulu gue latihan, gue nggak pernah pakai isolate. Gue selalu pakai cross. Ya walaupun gue margin call berkali-kali, belasan kali dulu. Sampai akhirnya gue benar-benar paham risk management, ya akhirnya gue profitable. Jadi saran dari gue, lebih baik kalian gak usah pakai isolate sampai kalian mati. Mending uang kalian habis margin call. Bahkan gua doain kalian margin call. Kenapa? Karena semakin sering, semakin cepat kalian margin call, semakin cepat kalian bakal jadi trader yang profitable. Karena manusia itu only learn the hard way, ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu selalu belajar dari cara yang keras. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Laki-laki macam apa kalau misalnya habis jatuh udah gitu nyerah nangis, ya nggak ada. Bencong itu kan. Jadi itu ya justru bagus ketika kalian coba pakai cross ya. Pemula pun menurut gue mending pakai cross karena gue juga lakuin hal seperti itu. Pakai cross aja. Kalau margin call, embrace aja. Ya, ingat quote Ray Dalio, pain plus reflection sama dengan progress. Ini gue ngomong berulang-ulang, gue sampai bosen. Tapi itu yang mengubah hidup gue. Gak masalah kalian salah, gak masalah kalian gagal, gak masalah kalian kena margin call. Semakin sering kalian margin call, semakin banyak kalian belajar. Semakin banyak kalian salah, semakin pinter kalian. Ya. Jadi itu ya penjelasan simple antara cross dan juga isolate. Dan kalau gue boleh saranin ke kalian, ya anggap aja gue sebagai mentor kalian atau teman kalian, lebih baik kalian pilih cross aja, gak usah pilih isolate. Karena ketika kalian pilih cross, kalian mau gak mau harus pakai risk management yang baik dan benar. Tapi kalau kalian pakai isolate, nanti pasti otak kalian bakal apa? Oh gak apa-apa lah, nanti juga kena margin call sendiri, ngapain gue biasain pakai risk management? Gitu kan logikanya. Jadi mulai sekarang menurut gue, kalian mulai latihan pakai yang namanya cross, jangan pernah pakai isolate lagi. Pakai cross, taruh SL kalian yang benar,
Dan kalian harus atur margin plus juga leverage-nya. Position sizing-nya harus bener, sampai risk per trade kalian cuma minus 1%. Setiap kalian stop loss, kalian cuma minus 1% dari porto kalian. Kayak tadi contoh, ya, kalian punya $1.000, kalian maksimal stop loss ya. Kalau kena stop loss itu maksimal $10 minusnya. Kayak gimana caranya? Gue udah ada jelasin di video gue yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalian bisa cari ya. Yang gue ada judulnya tuh leverage tidak penting ya. Thumbnail dan juga judulnya. Kalian bisa scroll ke video itu ya. Kalian tonton baik-baik, kalian pahami baik-baik ya. Jadi segitu aja untuk video kita kali ini. Gue harap ya kalian bisa merasakan manfaatnya ya. Dan jangan lupa kalian coba komen cross ya kalau misalnya kalian nonton video ini sampai habis.